yang ada, dan kita beberapa hari yang lalu juga melakukan rilis di beberapa daerah lain, dan hari ini kita akan melakukan rilis survei poltreking di Jakarta. Tema rilis kali ini evaluasi kampanye, debat, dan tren kekuatan elektoral kandidat Pilkada Jakarta 2024. Survei ini dilakukan secara tatap muka pada periode 10 sampai 16 Oktober 2024 melibatkan 2.000 responden. Jadi sekali lagi ini survei tatap muka, ada 2.000 responden yang menjadi sampel di dalam survei yang kita lakukan secara tatap muka di Jakarta. Jakarta menjadi salah satu daerah yang menarik perhatian publik karena apa yang terjadi di Jakarta juga seolah-olah menggambarkan konstelasi politik yang terjadi pada tingkatan nasional. Dan para pemirsa, hari ini kita akan melakukan bedah terhadap data survei Pilkada Jakarta bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia yang hari ini sudah bersama dengan kita, Pak Hanta Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bung Mas Duri. Jakarta tetap selalu menarik ya. Betul sekali. Jadi ini tiba saatnya kita membahas Jakarta. Kalau kemarin kita membahas beberapa provinsi, Jakarta ini strategis dan tanda petik seksi karena ibu kota, atau sebagian suka menyebutnya mantan ibu kota. Yang kedua, kita tahu di Jakarta ini ada pusat informasi sangat cepat, deras sekali pergerakannya. Dan yang ketiga, Jakarta ini pertarungan gengsi politik buat semuanya. Bukan soal jumlah pemilihnya secara elektoral, karena kita tahu yang lebih banyak itu di Jawa Barat, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah, tetapi soal barometer politik kalau kata Mas Duri tadi. Dan penting juga ini menjadi sangat strategis, di Jakarta ini kerap kali menjadi eskalator pilpres. Presiden-presiden atau pernah menjadi presiden atau paling tidak calon presiden, sehingga Jakarta tetap menarik untuk kita deteksi terus pergerakan opini publik dan bagaimana perkembangannya. Insya Allah nanti kita akan terus memberikan informasi kepada publik atas temuan berbagai macam pilkada, menjelang pilkada, data menjelang pilkada, dan hari ini kita akan mempublish atau merilis di Jakarta, dan insya Allah lusa dan seterusnya kita akan merilis temuan survei di provinsi-provinsi lain. Siap, baik Pak Hanta. Para pemirsa Poltreking TV, rekan-rekan media dan jurnalis, saya akan masuk pada bagian pertama, pendahuluan terkait dengan metodologi penjelasan mengenai bagaimana cara kerja Poltreking Indonesia di dalam melakukan survei. Namun sebelum ke sana, sekali lagi saya ingin menyampaikan informasi kepada rekan-rekan media dan pemirsa yang menyaksikan rilis survei kali ini. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin merespon bedah data yang kita lakukan di rilis kali ini, mohon untuk mengisi form yang tersedia di deskripsi YouTube TV Poltreking Indonesia. Baik, para pemirsa Poltreking TV, saya akan masuk pada bagian pendahuluan dari survei yang kita lakukan di Jakarta. Tema kita hari ini evaluasi kampanye, debat, tren kekuatan elektoral kandidat Pilkada Jakarta 2024. Saya ingin mengulang lagi, survei ini survei tatap muka melibatkan 2.000 responden yang rentang pelaksanaan waktunya kita lakukan pada 10 sampai 16 Oktober 2024. Pertama, terkait dengan latar belakang, kenapa kemudian kita melakukan survei di Jakarta. Tadi ada banyak hal yang sudah dijelaskan di pengantar juga oleh Pak Hanta soal posisi Jakarta sebagai ibu kota, meskipun juga sempat disebut sebagai mantan ibu kota, dan ada wacana Twin City ya, terkait dengan IKN baru kita di daerah
Kalimantan Timur, kemudian Jakarta, tapi sampai sekarang Jakarta masih ibu kota. Dan tentu saja apa yang terjadi di Jakarta menarik perhatian publik. Dan Jakarta adalah daerah strategis yang bisa menjadi eskalasi untuk panggung nasional. Setidaknya beberapa pilpres belakangan diikuti oleh mereka yang pernah menjabat sebagai gubernur di Jakarta. Dan hari ini kita akan melakukan rilis terkait dengan kandidat dan figur yang maju di dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Ada Muhammad Ridwan Kamil Suswono, pasangan nomor urut 1, kemudian Dharma Pangrekun dan Kunwardana Abioto untuk pasangan nomor urut 2, dan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung, Rano Karno atau Sidul. Beberapa hal yang kita ukur di dalam survei kita. Pertama, kita melakukan pengukuran pada evaluasi kinerja pemerintahan Provinsi Jakarta. Kemudian kita juga melakukan pengukuran pada preferensi pemilih terkait dengan calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta. Kemudian kita juga ada evaluasi sosialisasi kandidat untuk mengukur sejauh mana efektivitas kampanye yang dilakukan oleh para kandidat. Kemudian kita juga mengukur program dan isu aktual. Kemudian ada evaluasi debat calon gubernur, wakil gubernur. Lalu kita juga ada pendalaman citra dan karakter kandidat. Kemudian ini temuan utama di dalam survei kita ada elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur. Lalu juga elektabilitas pasangan calon gubernur wakil gubernur secara berpasangan. Kemudian kita juga melakukan pengukuran pada cross tabulasi elektabilitas pasangan calon gubernur, wakil gubernur. Lalu masuk ke bagian kesimpulan. Para pemirsa Poltreking TV, saya akan masuk pada bagian penjelasan mengenai metodologi di dalam survei yang kita lakukan. Jadi, populasi survei ini adalah warga Provinsi Jakarta yang memiliki hak pilih. Siapa mereka? Mereka yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Kemudian, metode sampelnya kita menggunakan multi-stage random sampling. Lalu, jumlah sampel di dalam pelaksanaan survei kita di Jakarta ada 2.000 responden. Dengan konsekuensi margin of error kurang lebih 2,2% pada tingkat kepercayaan 95%. Lalu terkait dengan metode dan waktu, ini survei tatap muka, jadi tim surveyor kami secara langsung menemui responden sampel yang ada di lapangan, itu dilakukan pada rentang 10 sampai 16 Oktober 2024. Kemudian surveyor yang terlibat minimal mahasiswa dan umumnya sarjana yang telah mendapatkan pelatihan secara khusus oleh tim Pusat Poltreking Indonesia untuk memastikan kapabilitas tim yang turun ke lapangan memang benar-benar memiliki kemampuan sesuai dengan standar survei yang ada di Poltreking Indonesia. Kemudian bagaimana cara Poltreking melakukan validasi data? Kami membandingkan hasil data demografi dengan data BPS tahun 2020. Lalu ini penjelasan terkait dengan multi-stage random sampling. Jadi kami melakukan proporsi pada tingkatan kabupaten kota untuk melakukan proporsi pada DPT yang ada di Jakarta. Lalu kami melakukan pengacakan pada tingkatan kelurahan, lalu pada RT, kemudian KK sampai pada responden terpilih. Nah, bagaimana cara Poltreking melakukan quality control untuk memastikan bahwa data yang disajikan oleh Poltreking telah terverifikasi dan tervalidasi dengan baik? Pertama, kami melakukan spot check lapangan terhadap 20% responden yang kita wawancara secara langsung di lapangan. Jadi ada tim pusat yang turun kembali untuk melakukan proses verifikasi dan validasi data. Jadi kami wawancara kembali 20% dari total sampel di dalam survei ini. Lalu kami juga melakukan callback dan verifikasi. Jadi responden yang berkenan memberikan nomor telepon
kami kontak kembali, kami telepon kembali dan dilakukan wawancara ulang sesuai dengan standar survei poltreking, lagi-lagi untuk memastikan bahwa data yang masuk ke data center poltreking itu telah terverifikasi dan tervalidasi dengan baik. Lalu, survei poltreking juga kami melakukan proses kontrol secara real time terhadap seluruh data masuk ke data center poltreking Indonesia. Di kantor kami ada lebih dari 100 tim verifikator yang standby di kantor poltreking untuk memantau pergerakan surveyor kami yang ada di lapangan. Sehingga survei yang sepenuhnya menggunakan full aplikasi ini dapat terpantau dengan baik melalui koneksi geotagging atau maps pergerakan surveyor kami di lapangan. Jadi apakah surveyor kami turun di PSU atau sampel kelurahan atau tidak misalnya, itu kebaca di dalam sistem dashboard kami. Sehingga pergerakan surveyor kami antar satu RT ke RT sampel itu kebaca di dalam sistem di dashboard survei poltreking Indonesia. Dan kami ada seratusan lebih tim verifikator yang standby untuk memantau pergerakan sekaligus melakukan verifikasi terhadap data yang masuk ke data center poltreking Indonesia. Lalu dalam proses input data, jadi 100% dari total data yang akan kami olah, itu kami periksa ulang, kami cek ulang, kami lakukan verifikasi kembali untuk memastikan lagi-lagi survei yang kami sajikan ke publik tervalidasi dengan baik sesuai dengan standar poltreking Indonesia. Ini adalah bagian validasi data perbandingan antara profil demografi dan wilayah sampel. Kalau kita perhatikan misalnya ini adalah populasi terkait dengan gender atau jenis kelamin, lalu ini sampel kita 50% masing-masing. Lalu dari sisi agama misalnya 83,8 populasinya, kemudian sampel kita ada 85,2. Lalu di pemilih, itu yang pemilih Muslim, lalu di pemilih Protestan Katolik 12,5 banding 10,9. Kalau kita perhatikan dari data ini, tidak ada perbedaan yang signifikan melampaui dari margin of error di dalam survei kita. Lalu dari sisi wilayah juga demikian, antara sampel dan populasi tidak berjarak secara signifikan, artinya sesuai dengan prosedur survei secara metodologis. Nah, ini adalah bagian temuan yang secara langsung pada hari ini akan dibedah atau disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Kepada Bapak Hantayuda dipersilakan. Terima kasih Bung Mas Duri. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sekalian, teman-teman media, jadi saya akan melanjutkan menyampaikan temuan survei Jakarta yang terbaru kita lakukan di periode Oktober. Jadi lebih kurang Bung Mas Duri mengingatkan selalu ketika akan rilis bahwa survei yang kita lakukan dan semua tentunya memastikan bahwa survei itu betul-betul dilakukan. Dan poin pentingnya seperti disampaikan tadi, kita harus clear dalam sisi metodologi, karena dalam toleransi secara metodologis ada error metodologis. Kita lebih kurang 2,2% dengan sampel kita. Jadi metodologinya harus clear, harus jelas, dan saya kira sudah dilakukan berulang-ulang dengan metodologi ini. Dan ketiga, jauh juga penting menurut saya, karena banyak orang paham tentang metodologi, tetapi juga harus mengawal teknis pelaksanaannya. Karena untuk menghindari error teknis di lapangan dan harus dilakukan double check, spot check, dan seterusnya dia lakukan dengan sebaik-baiknya untuk menghindari kesalahan, kekeliruan, dan sebagainya. Di sisi lain tentu kita harus menjaga kualitas data atau produk data yang kita hasilkan. Dan terpenting setelah error metodologis dan teknisnya dikawal, berintegritas dalam menyampaikan hasilnya apa adanya, dan itu harus dipertanggungjawabkan secara kelembagaan, tidak hanya kepada publik, tapi juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, saya lanjutkan temuannya sebagai berikut. Survei ini menarik saya kira untuk kita
dalami. Seperti tadi disampaikan oleh Bung Mas Duri, bahwa Poltreking Indonesia sebelum menyampaikan elektabilitas, kami akan memaparkan satu terkait dengan evaluasi kinerja. Meskipun tidak ada incumbent, katakanlah Pak Anies Baswedan sebagai mantan gubernur tidak bertarung, tetap kita perlu ukur. Yang kedua adalah terkait dengan preferensi umum pemilih Jakarta, dan kemudian kita mulai masuk pada evaluasi. Dan biasanya kerap saya mengatakan ada fluktuasi dinamika elektoral naik turunnya atau dinamisator, ada beberapa faktor, yaitu terkait dengan evaluasi debat, sosialisasi mana yang paling efektif. Yang kedua adalah terkait dengan performa debat. Jadi kita juga memaparkan terkait dengan evaluasi debat. Yang ketiga adalah terkait dengan evaluasi program, kemudian terkait dengan isu yang beredar dan seterusnya. Dan yang keempat adalah kekuatan karakter personal, citra personalnya. Nah, itu kita bedah dalam temuan survei ini. Dan biasanya jika tidak ada gempa politik yang luar biasa, ada blunder politik dari kandidat, kemudian mengalami tsunami politik, misalnya seorang kandidat tiba-tiba ada yang kena kasus hukum, ada kasus asusila, atau yang ketiga mungkin ada blunder politik, salah berkata dan seterusnya, itu bisa jadi ada fluktuasi pergeseran yang drastis. Tapi biasanya kalau tidak ada pergeseran terlalu signifikan, dalam 1 bulan relatif agak sulit terjadi jomplang perbedaan yang mendasar. Karena itu saya ingin masuk pada temuan yang pertama adalah bagaimana penilaian terhadap kinerja Anies Baswedan sebagai gubernur pada saat itu. 71,4% mengatakan puas, gabungan antara sangat puas dan cukup puas. Kemudian kepada wakil gubernur Ahmad Riza Patria 63,6%. Kita lanjutkan, bagaimana penilaian secara umum pemerintahan Pemprov Jakarta gabungan 70,1%. Jadi angka ini terbilang tidak rendah tapi tidak sangat tinggi, sekitar 70%. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana penilaian Bapak Ibu Saudara terhadap kinerja PJ Gubernur? Kita tanyakan, ini angkanya tidak tertinggi, hanya 39% yang mengatakan puas. Nah, selanjutnya kita lihat ini adalah tingkat kepuasan dari sisi bidang. Bidang kesehatan cukup tinggi ya, 72%, bidang pendidikan, bidang kesehatan, sosial budaya, ekonomi, pertahanan keamanan, penegakan hukum, dan bidang politik. Kemudian kita lanjutkan, ini slide-nya agak banyak evaluasinya. Kita masuk pada evaluasi pada isu-isu penting, hal-hal penting yang menjadi khasnya Jakarta. Bidang mengatasi kemacetan, pengembangan transportasi umum, polusi, banjir, dan juga lapangan kerja. Ini angkanya, temuannya. Baik, Bapak Ibu semua, rekan-rekan media, itu kira-kira evaluasi terhadap kinerja pemerintah, yaitu pemerintahan pada saat itu, Anies Baswedan dan Riza Patria. Sekarang kita masuk pada preferensi umum. Ternyata ada 89,5% mengatakan tahu akan dilaksanakan pilkada dalam waktu dekat, tepatnya pada November 2024. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kemantapan pemilih Jakarta, itu 59,5% sudah relatif mantap. Mengatakan tidak akan mengubah pilihan lagi, sementara ada 30,8% yang masih mungkin mengubah pilihan. Kita geser. Ini latar belakang apa yang paling mempengaruhi Bapak Ibu Saudara memilih calon gubernur. Jadi kita melihat tipologi pemilih Jakarta. Ternyata pemilih Jakarta itu tertinggi adalah pemilih rasional, berjumlah 57,7%. Terutama dari aspek yang menilai, memilih karena kinerja dan pengalaman kandidat, disusul visi, misi, dan program. Ini adalah karakteristik pemilih rasional ya. Kemudian ketiga adalah kualitas atau kompetensi kandidat. Nah, pemilih psikologis di Jakarta juga relatif tinggi, 21,7%, terutama yang memilih karena alasan personalitas atau karakter personal, tegas, santun, merakyat, dan lain sebagainya. Pemilih sosiologis terkait dengan latar belakang agama, asal daerah, etnis hanya 10%. Baik, kita lanjutkan perbandingan. Kita juga mengukur, rekan-rekan sekalian, latar belakang yang mempengaruhi pilihan pemilih Jakarta, yang mempengaruhi latar belakang kandidat. Jadi background kandidat, para kandidat itu apa yang menjadi preferensi paling penting. Ternyata kalau kita bandingkan, kita tanya satu persatu, pengalaman paling tinggi. 67,9%,
karena latar belakang agama 51,0%, jenis gender 37,7%, asal daerah 28,5% dan suku 25,6%. Jadi pengalaman paling tinggi menjadi aspek latar belakang yang dipertimbangkan oleh pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Pengalaman. Kita lanjutkan. Ini pertanyaan kami, sifat kriteria gubernur dan wakil gubernur yang diharapkan untuk mewakili 5 tahun ke depan. Jadi yang paling tinggi lagi-lagi pengalaman 27,1%, jujur dan bersih 23,6%, cerdas berwawasan 16%, merakyat sederhana 13%. Jadi lagi-lagi faktor pengalaman menjadi faktor tertinggi. Lalu apa alasan utama saudara memilih calon gubernur? Lagi-lagi kita menemukan berpengalaman di pemerintahan paling tinggi. Kemudian alasan pemilih tidak memilih, kita tanya sebaliknya, tidak memilih calon gubernur tersebut tertinggi karena hasil kerjanya kurang bagus, baru kurang perhatian pada rakyat. Baik, kita lanjutkan pada sub selanjutnya, kita masuk pada evaluasi. Jadi kalau tadi itu lebih pada preferensi secara umum, kita mulai masuk pada evaluasi pelaksanaan Pilkada Jakarta. Dalam waktu paling tidak 1 bulan terakhir, kami mau evaluasi karena kita melakukan rilis juga pada 1 bulan yang lalu. Temuan berikut, evaluasi sosialisasi dan kampanye. Pertama, tatap muka dan pertemuan langsung terlihat di margin of error cukup berimbang pada Rano Karno atau Sidul dan Ridwan Kamil. Angkanya di 27,7% dan 27,3%. Baru disusul kandidat lain. Dari aspek kunjungan relawan, tertinggi Ridwan Kamil, disusul juga sangat tipis dengan Rano Karno di margin error yang tertinggi. Jadi dari sisi tatap muka, kunjungan relawan, Ridwan Kamil dan Rano Karno berimbang. Kemudian relawan, menurut publik, menurut pemilih, yang paling banyak mengadakan kegiatan adalah relawan Ridwan Kamil dan juga Rano Karno. Kemudian poster, stiker, kalender dan sebagainya juga tertinggi Ridwan Kamil dan Rano Karno, berimbang angkanya. Yang lain di bawahnya. Kita lihat aspek selanjutnya, yaitu yang paling banyak lihat kaos stikernya. Kalau tadi lebih pada alat peraga kampanye indoor, masuk ke rumah barangkali. Kalau ini yang lebih mobile ya, karena kaos dipakai, stiker angkutan umum juga, angkutan umumnya berjalan tentunya. Yang tertinggi adalah Rano Karno dan M. Ridwan Kamil. Kemudian spanduk baliho bendera, hasil evaluasi persepsi adalah Ridwan Kamil dan Rano Karno. Jadi ini adalah persepsi pemilih, mereka merasa mana yang paling banyak hasil evaluasi. Jadi yang dalam tangkapan persepsi pemilih. Yang lainnya, lagi-lagi di bawah Ridwan Kamil dan Rano Karno yang posisinya bergantian. Lalu kita bertanya juga yang paling banyak terekspos atau bersosialisasi di televisi, yang tertinggi juga Ridwan Kamil dan Rano Karno di 73 dan 72%. Media sosial juga demikian, Ridwan Kamil dan Rano Karno di 66%. Ini agak terpaut sedikit, yaitu 62%. Saya percepat sedikit. Ini di majalah juga sama, di Ridwan Kamil dan Rano Karno. Yang tertinggi, media online. Ridwan Kamil unggul tipis dibandingkan Rano Karno, yang lainnya agak terpaut di bawahnya. Kita bergeser ke relawan kandidat di media online yang kerap diikuti sosialisasinya oleh pemilih. Lagi-lagi Ridwan Kamil dan Rano Karno. Jadi kalau kita lihat hasil evaluasi dalam persepsi pemilih, Ridwan Kamil dan Rano Karno berimbang dalam persepsi evaluasi yang paling masif dalam tangkapan persepsi pemilih. Sementara 4 kandidat lainnya berada di bawahnya. Baik, rekan-rekan sekalian, saya bergeser ke evaluasi terhadap program dan isu aktual. Karena, lagi-lagi tadi saya katakan, naik turunnya elektabilitas bisa jadi karena faktor evaluasi ada yang masif dalam melakukan sosialisasi dan kampanye, tapi bisa juga kita deteksi apakah ada program yang meledak. Kalau kita melihat misalnya pada Pilkada 2017 yang lalu, di mana ada program OKOC, DP 0 rupiah, itu contoh program-program yang meledak di era Pilkada 2017, dan pada saat itu ada isu reklamasi, tutup Alexis dan sebagainya, adalah isu yang juga sangat ramai, dan kita perlu lihat apakah ada isu yang meledak dalam konteks Pilkada Jakarta 2024. Di antara slogan, kita evaluasi slogan pasangan, ini untuk Jakarta Baru, Jakarta Maju, 37,5%, Jakarta Menyala, kagak ribet dah, 23,2%, Jakarta Aman, 8,8%.
Ini penilaian terhadap paling disukai, kesukaan terhadap tagline atau slogan kandidat. Kita bergeser, selanjutnya ini adalah visi, tingkat kesukaan terhadap visi dari paslon. Jakarta Baru sebagai kota global yang maju dengan karya inovatif, berkeadilan dan sejahtera, ini dinilai disukai oleh 27,1%, menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional global yang aman melalui reformasi jati diri demi terwujudnya rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur, dan bahagia. Ini disukai oleh 19,7%. Dan yang ketiga, Jakarta berdaya, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk masyarakat sejahtera, disukai oleh 16,2% dari responden atau sampel survei Poltreking Indonesia. Kita lanjutkan, kita masuk membedah satu persatu membandingkan program di masing-masing paslon. Untuk paslon nomor urut 1, di antara program yang paling disukai, apakah ada yang meledak, misalnya tinggi sendiri begitu, sangat lebih dari 50%, jadi agak flat ini ya, mendatar, tapi ada 2 yang paling disukai, sekolah gratis untuk semua. Ini program Ridwan Kamil dan Suswono. Yang kedua adalah pasar sembako murah di setiap pasar sembako murah setiap bulan di kelurahan. Jadi angkanya menyentuh 9%. Ada 2 program. Bagaimana dengan program paslon nomor 2? Tidak terlalu banyak jumlahnya, tapi ada 1 yang paling disukai oleh publik, oleh pemilih Jakarta adalah lapangan kerja tanpa syarat batas usia. Untuk paslon 2. Paslon 3, di antara program yang ditawarkan, yang paling disukai adalah 2 juga. Ada 2. Sekolah bebas pungutan, orang tua tak terbebani atau sabeni, kemudian CCTV di setiap RT RW, ada 2. Jadi dari simpulan program ini tampaknya tidak ada program yang meledak luar biasa kuatnya, tapi paling tidak masing-masing punya 1 atau 2 yang relatif cukup berjarak dengan yang lainnya dianggap disukai. Nah, selanjutnya kita menanyakan perbandingan dukungan terhadap calon gubernur, calon wakil gubernur yang mampu mengatasi permasalahan. Jadi semuanya sangat tinggi, yang mampu lapangan pekerjaan, mengatasi transportasi umum, polusi, banjir, dan kemacetan, semua problem utama di Jakarta ini relatif tinggi. Jadi isu-isu ini adalah isu strategis untuk diperhatikan semua kandidat. Baik, sekarang kita masuk lebih mendalam. Pasangan cagup yang mampu mengatasi permasalahan kemacetan yang tadi itu, yang biru ini adalah pasangan paslon Ridwan Kamil Suswono, yang kasih warna merah ada Prof. Anung Rano Karno, yang warna hitam adalah Dharma Pengrekun Wardana. Jadi warna biru merah itu ada warna dasar poltreking. Biru itu warna poltreking, merah juga warna poltreking. Kemacetan ini diapresiasi yang paling mampu pasangan paslon nomor 1 disusul nomor 3. Begitu juga di aspek bisa mengatasi banjir, paslon 1 kemudian paslon 3. Polusi yang paling bisa dianggap menyelesaikan paslon 1 kemudian paslon 3. Transportasi umum juga paslon 1 dan paslon 3 menyusul. Begitu juga lapangan kerja sama. Tidak ada perbedaan signifikan, hampir sama hasilnya. Ini evaluasi terhadap yang mampu mengatasi permasalahan dalam pendapat pemilih. Kemudian kita menanyakan secara umum pengetahuan tentang perubahan nama Jakarta dari DKI menjadi DKJ kemungkinannya, daerah khusus Jakarta, yang tahu 70,4%. Cagup-cawagup yang paling mampu bekerja sama dengan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, karena kita tahu baru dilantik tanggal 20 belum 1 minggu, yang dalam persepsi publik pasangan Ridwan Kamil Suswono dianggap yang paling bisa, pasangan yang paling bisa bekerja sama dengan Prabowo Gibran, karena mungkin simetris dukungan partainya. Kemudian Pramono Anung Rano Karno 26,9%, sisanya Dharma Pengrekun Wardana Abioto. Baik, sekarang kita masuk ke evaluasi debat. Kita masuk ke evaluasi debat karena ini debat pertama, tentu debat kedua ke debat ketiga perlu kita evaluasi bagaimana evaluasi persepsi pemilih terhadap pelaksanaan debat yang lalu. Temuannya sebagai berikut. Jadi yang ini adalah kita tanyakan pada yang melihat visi misi gubernur, kita tanya yang mengasih apa alasan saudara menyaksikan debat gubernur, melihat visi misi 49,7% dari yang menonton, kemudian mengetahui program pasangan 31,4%. Alasan tidak menonton, kita tanya kepada yang tidak menonton, ada kegiatan lain 56%, kemudian tidak mengetahui media untuk menontonnya ada 15,9%. Kita dalami.
Kita tanyakan mereka yang menonton itu menyaksikannya lewat apa? Televisi 71,9%, sisanya YouTube 11%, TikTok 6,5%, Instagram 2,6%, dan dimonton di Facebook 2,0%. Kita dalami juga yang menonton hanya sebagian sesi debat beberapa menit, cuma 32,7%, menonton seluruh sesi dari awal hingga akhir sebanyak 30,1% dari yang menonton tentunya, hanya menonton bagian sesi awal 22,9%. Sisanya bagian sesi pertengahan hingga akhir. Kita lihat adalah yang hanya kita tanyakan juga mempengaruhi setelah mereka menonton mempengaruhi pilihan apa enggak? Yang mengatakan mempengaruhi 69,9%. Jadi lumayan tinggi debat. Tapi tergantung pada yang nonton. Yang tidak mengatakan tidak berpengaruh 21,6%. Hanya ditanyakan kepada yang menjawab, menyaksikan tidak akan mengubah pilihan. Jadi setelah nonton mempengaruhi mengatakan 9,9%, lalu mereka mengatakan iya akan mengubah pilihan 28,8%. Nah, lalu kita dalami pasangan yang paling unggul dianggap menguasai tema debat oleh publik. Tentu kita tanya kepada yang nonton, pasangan Ridwan Kamil Suswono 44,4%, pasangan Pram Rano 35,5%. Jadi unggul di paslon 1, disusul paslon 3, baru paslon nomor 2. Kandidat yang paling unggul atau menguasai debat, dalam menguasai forum tentunya. Ridwan Kamil 40, ini adalah pasangan ya, tunggal, ini gubernur yang mengatakan Ridwan Kamil 47,7, Pramono Anung 35,3%, Dharma Pongrekun 5,9%. Kemudian wakil gubernur yang mengatakan debat yang menguasai tema debat pertama Rano Karno untuk wakil yang unggul, Rano 47, Suswono 29,4, kemudian Punwardana 5,9%. Jadi kalau kita lihat ini untuk cagupnya dianggap unggul Ridwan Kamil, lalu disusul Pram, kemudian cawagupnya yang unggul dianggap oleh publik adalah Rano Karno, baru Suswono. Ini gubernur yang pemaparan gaya komunikasinya paling mudah dipahami. Ini terkait dengan kandidat yang paling mudah dipahami atau gaya komunikasinya. Ridwan Kamil 47,7 lebih unggul daripada Pramono Anung 35,9. Lagi-lagi untuk wakilnya Rano Karno yang lebih unggul 51,6%, sementara Suswono 28,1%. Jadi untuk gubernur yang lebih unggul adalah Ridwan Kamil, untuk wakil gubernur dalam persepsi pemilih dalam temuan survei kami adalah Rano Karno. Baik, sekarang kita bergeser pada kostum atau pakaian, gerakan ekspresi pasangan yang paling disukai. Ini pasangan ya. Pasangan Ridwan Kamil Suswono diapresiasi atau dinilai unggul 39,2 tapi terpaut sangat tipis. Pram Rano 35,9%. Kemudian di antara ekspresi pasangan wakil gubernur debat pertama 6 ekspresi manakah yang paling Bapak sukai? Ini terkait ekspresi lebih unggul Ridwan Kamil Suswono 44,4%. Kemudian Pram Rano 33,3%. Nah, ini ada pertanyaan secara umum tadi kalau kita lihat secara umum kalau berpasangan debat lebih unggul ada pasangan nomor 1 Ridwan Kamil Suswono, tapi kalau dibedah perseorangan calon gubernur itu Ridwan Kamil baru Pram, kalau calon wakil gubernur itu Rano Karno atau Sidul yang lebih unggul baru Suswono. Itu temuan simpulan temuan survei terkait dengan evaluasi debat. Kita menanyakan secara umum apakah acara debat dan pemahaman visi misi program kerja paslon cukup bagus secara umum. Penonton mengatakan 80,4% mengatakan bagus. Kemudian mereka memahami visi misi 73,9%. Jadi secara umum ini evaluasi secara umum cukup baik. Nah, terakhir untuk evaluasi debat, kita menanyakan apa yang perlu dibahas oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur pada debat berikutnya atau isu apa. Ternyata tidak ada yang terlalu menonjol. Rata saja, flat ya. Kemacetan, masalah perekonomian, lapangan kerja, penataan kota, dan seterusnya. Yang tertinggi memang kemacetan dan perekonomian. Nah, sekarang bagian pendalaman terakhir, bagian keempat, yang variabel yang membuat naik turun seperti saya katakan tadi, kita menanyakan pendalaman citra dan karakter kandidat dari berbagai macam aspek tentunya. Dan ini biasanya berkaitan dengan mempengaruhi elektabilitas. Pertama, aspek peduli dan perhatian pada rakyat. Kita perhatikan Ridwan Kamil paling tinggi, kemudian disusul oleh Rano Karno.
Baru yang lainnya agak terpaut cukup jauh. Dari aspek jujur, bisa dipercaya, bersih dari korupsi, dalam persepsi publik adalah karakter Ridwan Kamil, disusul Rano Karno, baru Pramono Anung dan Suswono. Ini. Aspek yang ketiga, yang dianggap paling cerdas berwawasan luas, jadi kita nanyakannya konstruksi kuesionernya, kita tanyakan satu persatu, bukan di ranking. Kemudian Ridwan Kamil, hasilnya Ridwan Kamil 76,7%, ini paling tinggi ya, dianggap cerdas berwawasan ada Ridwan Kamil, terpaut, kemudian agak lumayan jauh, hampir 10%, sehingga 9% Rano Karno. Baru Pramono Anung 57, Suswono 51%. Aspek mampu memimpin, unggul juga Ridwan Kamil 70,7%, disusul Rano Karno 63,3%. Baru Pram 51,9%, Pramono Anung 51,9%, Suswono 48,2%. Aspek berpengalaman, ini kita perhatikan sangat jauh jaraknya. Ridwan Kamil sangat unggul di aspek berpengalaman, yaitu yang mengatakan dia paling kuat citra pengalamannya 82,6%, kemudian disusul Rano Karno atau Sidul 69,4%, Pramono Anung 51,7%, Suswono 44,1%. Kemudian aspek yang dianggap citra berprestasi, Ridwan Kamil dan Rano Karno terpaut sekitar 8%, Ridwan Kamil 69,9%, Rano Karno 61,9%, Pramono Anung 47,8%, Suswono 43,2%. Dari aspek berani dan tegas, Ridwan Kamil 65,6%, kemudian Rano Karno 62,0%, ini urutannya hampir sama, Ridwan Kamil, Rano Karno, Ridwan Kamil, Rano Karno, baru Pram dan Suswono. Pramono Anung 50,9%, Suswono 46,4%. Dan dari aspek berpenampilan menarik dalam citra pemilih, tertinggi adalah Ridwan Kamil sebanyak 71,9%, Rano Karno atau Sidul 64,9%, Pramono Anung 50,1%, Suswono 44,8%. Nah, ini yang aspek terakhir, kandidat yang dianggap paling religius. Tidak ada yang sangat tinggi 80%, Ridwan Kamil 60%, Rano Karno 55,9%, Suswono 45%, Pram 41%, Kunwardana 22%, dan Dharma 21,9%. Itu kira-kira temuannya. Kalau tarik sedikit simpul, tadi ada preferensi secara umum pemilih di Jakarta, kemudian tadi ada evaluasi pelaksanaan debat antara Ridwan Kamil yang paling unggul, kemudian ada Rano Karno secara tunggal. Secara umum tadi juga terbaca dari hasil ini. Kemudian juga dari aspek debat, tadi evaluasinya cukup jelas temuan survei ini. Kemudian dari sisi program dan isu dan karakter personal, terakhir tadi adalah terkait citra dan karakter personal. Dan nah, ini terakhir adalah jantung temuannya. Berapa angka elektabilitas paslon di Jakarta per hari ini? Sebagai berikut. Ini adalah top of mind sebelum dikeluarkan nama temuan kita. Ridwan Kamil 37,5%, ini pemilih apa itu? Pemilih loyal, pemilih strong voters dari setiap kandidat kira-kira. Pramono Anung 21,0%, Anies Baswedan masih keluar nama Pak Anies 4,3%, Rano Karno 4,2%, dan seterusnya. Kita kelompokkan di lainnya. Ada Danau Pogrin 2,7%, Basuki Cahayapurnama masih ada 1,4%. Sekarang kita keluarkan dari simulasi nama calon gubernur tunggal sebelum berpasangan. Pada Ridwan Kamil mendapatkan elektabilitas dukungan elektoral 54,8%, paslon calon gubernur nomor 2 Dharma Pongrekun 4,1%, calon gubernur nomor 3 32,9%. Nah, ini adalah simulasi calon wakil gubernur, berbeda dengan hasil dengan tunggal. Kalau tadi calon gubernur yang unggul ada paslon nomor 1, Ridwan Kamil. Dan untuk calon wakil gubernur, kalau kita bikin simulasi yang unggul adalah paslon nomor 3, Rano Karno lebih unggul, kemudian Suswono disusul, dan Kunwardana. Dan kita tahu biasanya selalu variabel calon gubernur relatif lebih dominan, menjadi determinan ketimbang calon wakil gubernur dalam pilihan publik. Nah, ini adalah elektabilitas pasangan, temuan tadi yang kita lakukan, bagaimana jika mereka datang ke TPS, siapa yang dipilih, ini yang berpasangan. Inilah temuan inti dari survei. Ini adalah paslon nomor 1, yaitu Ridwan Kamil dan Suswono mendapatkan elektabilitas 51,6%. Kemudian paslon nomor 2, Dharma Pongrekun Kunwardana, elektabilitasnya
3,9%, Pramono Anung Rano Karno 36,4%. Jadi selisihnya cukup lumayan, tapi masih ada pilkada punya waktu sekitar 1 bulan lebih kalau dari pengambilan data, maka dinamika politik masih mungkin terjadi. Tapi kalau melihat dari data ini, tren seperti apa, tapi dari sisi elektabilitas memang ada potensi pilkada akan berlangsung di Jakarta, berlangsung dalam 1 putaran, meskipun angkanya relatif masih pas di 51,6%. Jadi kalau menggunakan data per hari ini yang berpotensi memenangkan pilkada Jakarta ada paslon nomor 1 Ridwan Kamil Suswono dengan angka 51,6%, tetapi karena sangat mepet dengan angka margin of error persyaratan di Jakarta 50% plus 1, persyaratan beda dengan daerah lain, maka putaran 1 lebih besar peluangnya dalam 1 putaran, tapi potensi 2 putaran masih tetap terbuka. Nah, kalau kita baca nanti bagaimana selisihnya ini, apakah akan mendekat atau tidak, kita lihat bagaimana tren survei kami sebelumnya ada sebagai berikut. Ini yang garis putus-putus adalah ketika masih tunggal ya. Nah, September kemarin paslon nomor 1 47,5%, paslon nomor 3 31,5%. Nah, saat ini di bulan Oktober periodenya sama-sama naik. Jadi hasil survei Poltreking Indonesia menemukan tren paslon nomor 1 dan paslon nomor 3 sama-sama naik. Kenaikannya sekitar 4,1%, kemudian kenaikan pada paslon nomor 3 agak lebih tinggi sedikit yaitu 4,9%. Jadi per hari ini 51,6 dan 36,4%. Pilkada masih berlangsung 1 bulan lebih sedikit. Nah, karena itu kita harus menunggu. Kalau pilkadanya tinggal kurang dari 1 minggu atau besok sudah hari tenang, maka survei ini akan lebih konklusif untuk memprediksi kemungkinan pemenangnya. Tapi karena pilkada Jakarta apalagi sangat dinamis, masih mungkin ada fluktuasi, perubahan dan seterusnya, maka dinamika politik masih mungkin terjadi. Apakah mungkin akan cross, ada pertumbuhan pada pasangan nomor 3, apakah ada penurunan pada paslon nomor 1, itu mungkin saja terjadi. Tapi data per hari ini menunjukkan bahwa paslon nomor 1 relatif lebih berpotensi memenangkan pilkada Jakarta per data per bulan Oktober tentunya. Mari kita dalami peta persebaran elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ini berdasarkan kota administratif di Jakarta. Yang menarik, kota Jakarta Timur ini berimbang, kita kasih warna abu-abu karena margin errornya tentu naik ya dari 2,2%. Maka Jakarta Timur tidak bisa disimpulkan siapa yang unggul. Sementara pada Jakarta Barat, Selatan, Utara, Pusat, itu cenderung diungguli oleh pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Meskipun kita tahu jaraknya juga tidak terlalu jauh ya, di mana Pramono Anung Rano Karno juga angkanya lumayan tinggi. Kalau kita perhatikan kekuatan Ridwan Kamil Suswono paling kuat di Jakarta Utara dan Jakarta Selatan, disusul di Barat dan Pusat, kemudian di Jakarta Timur. Kalau Pram Rano itu paling kuat sepertinya di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, Timur dan Pusat. Nah, kemudian disusul di Utara dan Barat. Baru di Selatan agak di bawah 30%. Sementara Kepulauan Seribu karena kecil, ini saya kira tidak terlalu relevan untuk kita lihat. Akurasinya sangat rendah khusus Kepulauan Seribu karena sampelnya sangat kecil, hanya 0,5%. Rekan-rekan, saya bergeser setelah persebaran berdasarkan geografis, kita lihat secara demografi. Secara demografis, pertama pemilih gender, pemilih laki-laki perempuan, ini cenderung yang unggul adalah pasangan Ridwan Kamil Suswono. Pada segmentasi agama Islam, yang unggul pasangan Ridwan Kamil Suswono 52,9%, disusul Pram Rano 35,4%. Sementara pada pemilih Protestan Katolik, yang unggul adalah paslon Pramono Rano 50,1%, disusul Ridwan Kamil Suswono 35,3%. Kemudian dari sisi sekolah, pendidikan, dari SD sampai dengan SMA, ini cenderung yang unggul adalah Ridwan Kamil Suswono. Kemudian ini dari aspek peta persebaran atau dukungan berdasarkan profesi atau pekerjaan. Ibu rumah tangga, ada kelompok pedagang kecil dan seterusnya, kemudian kita kelompokkan, ini cenderung yang unggul di Ridwan Kamil Suswono.
Jadi Ridwan Kamil keunggulan tertingginya di pelajar mahasiswa kalau kita perhatikan. Baru di kelompok selain itu. Sementara Pram Rano ini paling kuat di ibu rumah tangga. Selisihnya tidak begitu jauh dengan paslon nomor 1. Ini dari sisi pendapatan, penghasilan, semua kelompok yang cenderung unggul adalah paslon nomor 1. Kita bergeser ke usia, dari generasi Z sampai dengan generasi X, ini cenderung yang unggul adalah Ridwan Kamil Suswono. Jadi kalau dilihat profil demografinya, pendukung Ridwan Kamil ini semakin muda, semakin tinggi nih. Dari 45% pada generasi X, kemudian di milenial 55 dan 57%, sementara di Gen Z, generasi Z 65,1%. Sementara pada baby boomers dan seterusnya itu lebih pada pasangan Pram dan Rano Karno. Sekarang kita masuk pada kemantapan pilihan. Kalau kita perhatikan tadi di awal preferensi pemilih, kita nanya yang soal mantap dan tidak mantap, kita dalami. Pada segmentasi pemilih paslon nomor 1, Ridwan Kamil dan Suswono, ada 62,3%, strong votersnya yang tidak mengubah pilihan lagi, ada swing 30,3% yang masih mungkin berubah. Sementara pada pemilih paslon nomor 2, Darmakun, strong votersnya 51,3%, swing votersnya 41,3%. Dari segmentasi pemilih Pram dan Rano Karno, Pramono Anung Rano Karno, strong votersnya 66,2%, swing votersnya 28,3%. Ini kita bedah juga cross tabulasi berdasarkan karakter pemilih, tipologi pemilih di setiap pasangan pemilih rasional itu pembagiannya ke Ridwan Kamil 51%, kemudian ke Darmakun 41%, ke Pramono 4,5%, ke Pram Rano 37,9%, pemilih psikologis ke Ridwan Kamil 53%, Pram 36%, dan Darmakun 55,1%. Jadi ini agak mirip dengan elektabilitas, persebarannya proporsional. Pemilih sosiologis juga seperti elektabilitas 52,4%, ini agak tinggi 40,6%. Baik rekan-rekan, teman-teman sekalian, saya geser ke yang berdasarkan organisasi Islam. NU yang merasa bagian dari NU pemilih Jakarta 31,8%. Jadi agak beda. Jawa Timur kemarin yang merasa brand connection-nya kuat, bagian dari NU itu 80 sampai 81%. Kalau di Jakarta NU-nya sekitar 31,8%. Yang unggul dari aspek atau segmentasi pemilih NU adalah Ridwan Kamil Suswono 59,2%, disusul Pramono Anung Rano Karno 32,9%. Muhammadiyah juga di Ridwan Kamil Suswono 58,5%. Baru disusul Pram dan Rano. Jadi pasangan Ridwan Suswono unggul di segmentasi Ormas NU dan Muhammadiyah. Tapi yang lainnya, yang tidak ikut organisasi Islam apapun juga sangat tinggi Jakarta, 43%. Yang unggul juga adalah Ridwan Kamil Suswono, baru Pram Rano. Sekarang kita masuk pada cross tabulasi pemilih partai politik. Bagaimana peta persebarannya, pemilih PKS lebih banyak pada Ridwan Kamil Suswono, tapi tidak terlalu jauh, banyak juga pemilih PKS ke Pram Rano 41,9%. Nah ini perlu didalami apakah ada faktor pemilih PKS yang beririsan dengan pemilih Anies Baswedan di mana Anies tidak bisa maju. Jadi kalau kita lihat memang pemilih PKS lebih pada Ridwan Kamil Suswono tapi belum terkonsolidasi maksimal. Padahal PKS mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono dan wakilnya Pak Suswono itu berasal dari PKS. PD Perjuangan ini sudah relatif sangat solid di Pramono Anung Rano Karno, karena ini adalah partai utama yang mendukung paslon ini. Ridwan Kamil hanya 19,8% dari PD Perjuangan. Sementara Gerindra sama dengan PDIP sangat solid mendukung Ridwan Kamil Suswono, 75,4%. Pemilih Gerindra sudah cukup solid. Pemilih Partai Nasdem 57, mayoritas juga ke Ridwan Kamil. Partai Golkar juga tinggi, 76,6% ke Ridwan Kamil Suswono. PAN, PKB, Partai Demokrat, P3 dan seterusnya juga sudah. Jadi kalau kita perhatikan hampir tidak ada partai yang mengalami split ticket voting, di mana tidak linearnya antara dukungan kepada partai politik dan dukungan basis partai dengan dukungan kepada calon gubernur, calon wakil gubernur yang didukung oleh partai itu. Cuma PKS yang ada potensi, tapi tetap lebih dominan ke paslon Ridwan Kamil Suswono. Di luar itu sudah sesuai dengan sudah linear, kira-kira gitu. Nah, kita mendalami juga dari aspek basis-basis mantan bekas pemilih dulu Anies Baswedan.
ketika di Pilpres, ketika di Jakarta 2014, bagaimana yang puas dengan Anies. Jadi yang puas pada Anies Baswedan 71,4% itu ternyata lebih banyak memilih Ridwan Kamil Suswono 51,1%, baru disusul Pramono Anung Rano Karno 38,5%. Yang tidak puas, yang klasternya 23,4% juga ternyata ke Ridwan Kamil dan Suswono, baru ke Rano Karno. Jadi pemilih Anies yang bukan pemilih, maaf, ini yang puas pada kinerja Anies Baswedan sekitar 71%, sebarannya begini cara bacanya. Ridwan Kamil 51, kemudian ke Rano Karno 38,5%. Nah, ini adalah pemilih presiden. Peta Pilpres yang lalu, pemilih Anies Baswedan jumlahnya 30, yang dalam hal ini konteks Pilpres Jakarta, yang di Jakarta ya, milih di Jakarta, ini pemilih Anies Baswedan segmentasinya lari ke Ridwan Kamil 48,0%, ke Pramono Anung 37,8%. Jadi kalau tadi yang puas lebih banyak ke Ridwan Kamil, sama, ini pemilih presiden yang kemarin memilih Anies Baswedan cenderung lebih banyak ke Ridwan Kamil, baru ke Pramono Anung Rano Karno. Yang ketiga, kita pendalamannya adalah pemilih di Pilkada 2017 yang lalu. Kita tanya kembali mereka milih apa di Pilkada 2017 lalu di Jakarta. Pemilih AHY itu lebih banyak ke Ridwan Kamil. Pemilih Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat lebih banyak ke Pramono Anung dan Rano Karno pergeserannya. Pemilih Anies Baswedan, Sandiaga Uno lebih ke Ridwan Kamil Suswono kecenderungannya. Nah, jadi pemilih Anies ini kecenderungannya juga sama ke Ridwan Kamil 54,2%, baru kemudian ke Pramono dan Rano 35,4%. Itu adalah temuan kita berdasarkan peta elektoral per 10 sampai 16 Oktober 2024 yang kita lakukan. Jadi itu kira-kira ada beberapa evaluasi yang kita lakukan terkait dengan debat dan sebagainya. Kemudian inilah peta elektoral di Pilkada Jakarta per Oktober 2024. Tentu kita nantikan bagaimana di November trennya dan bagaimana dinamika di hari H. Dan saya kira ini harus kita kawal bersama ketika kita memprediksi Jakarta pada 2017 yang lalu itu sangat dinamis terkait dengan data-data survei yang muncul. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bung Mas Duri. Baik, terima kasih banyak Pak Hanta atas analisis dan data yang dilakukan untuk temuan survei Poltreking Indonesia di Jakarta. Rekan-rekan para pemirsa Poltreking TV, jika ada hal yang ingin direspon, ingin ditanyakan, atau ingin didalami lebih jauh dari survei kita, mohon untuk mengisi form deskripsi yang ada di YouTube TV Poltreking Indonesia. Ya. Beberapa hal yang saya kira menarik ya. Dalam konteks kalau kita perhatikan misalnya ada beberapa hal ya yang kita evaluasi di dalam rilis survei kita. Ada evaluasi kampanye, kemudian debat, kemudian pendalaman karakter personal. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ada yang menarik misalnya antara paslon pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Kalau kita perhatikan di evaluasi debat misalnya, ada kecenderungan cukup kompetitif antara calon gubernur Ridwan Kamil dengan cawagup dari pihak lawan ya, Sidul. Kemudian dari sisi karakter, evaluasi juga demikian gitu. Kedua, jadi pertarungannya seperti cawagup dan cagup gitu. Nah, dan tapi kan dalam konteks pilkada pasangan gitu. Pembacaan kita terhadap data itu seperti apa dan apa konsekuensinya terhadap elektabilitas kira-kira? Iya, pertama kalau misalnya kalau gitu datanya, kalau ternyata tadinya ini misal saja Pak Rano Karno yang jadi calon gubernur, wakilnya Mas Pram, itu akan beda hasilnya barangkali ya. Karena kalau kita lihat kekuatan dari paslon nomor 1 itu betul-betul sepertinya mengandalkan kekuatan personal Ridwan Kamil. Dengan segala hormat Pak Suswono tidak terlalu kuat ya, meskipun tidak mendowngrade, tetapi juga tidak kontributif secara elektoral. Tapi sejak awal Bung Mas Duri kita memprediksi itu, tetapi ada potensi di mana kelebihannya Pak Suswono membawa mesin partai.
namanya Partai Keadilan Sejahtera. Nah, PKS ini apakah sudah berjalan seperti apa kita tidak tahu. Nah, dari sisi Pram dan Rano, ini menarik memang kita perhatikan ini Pramono Anung dikatrol, dibantu secara elektoral. Jadi di mana kita tahu Bang Rano Karno ini kontributif secara elektoral, dia memberikan dampak elektoral yang meningkatkan, memberikan dampak positif. Jadi ketika sendiri dua-dua itu digabungkan, tapi kan akhirnya yang dipilih oleh pemilih itu kan dalam aspek dalam konteks ini adalah pasangan calon. Jadi itu yang saya kira menarik ya. Jadi bersaing ketatnya, cagup bersaing kompetitif yang mengimbangi Ridwan Kamil itu justru pada figur Rano Karno. Itu yang menarik ya. Nah, kemudian kita tahu Bang Rano ini kan juga memiliki tingkat popularitas yang tinggi, kemudian juga berbekas ya perannya di Jakarta dalam serial Sidul dan sebagainya. Itu saya kira memberikan kontribusi sumbangsi elektoral kepada paslon nomor 3 untuk terus trennya tumbuh ya. Itu yang saya kira perlu diperhatikan. Kemudian kekuatan figur memang terkonsentrasi pada Ridwan Kamil dan Sidul lah. Jadi kekuatan elektoral itu terkonsentrasi pada dua figur itu. Ridwan Kamil, gubernur populer dalam konteks ini kalau kita perhatikan di Jawa Barat ya, dan dianggap berpengalaman sangat kuat ya dari aspek citra personalnya, relatif saya lihat datanya berprestasi. Jadi sempat hampir ini ya, pada saat itu juga Ridwan Kamil kita tahu disebut sebagai figur cawapres yang cukup kuat pada Pilpres kemarin. Jadi nama Ridwan Kamil itu menggelinding cukup kuat. Jadi dia punya keunggulan cukup kokoh di sisi popularitas dan sebagainya. Tetapi di sisi yang lain kita tahu juga diimbangi oleh Sidul anak Betawi. Dia sangat lekat bagi warga Jakarta seperti saya katakan tadi. Kefiguran yang dominan ini yang membuat keduanya relatif kompetitif dalam berbagai pendalaman. Jadi periksa saja citra personal Ridwan Kamil dan Rano Karno itu imbang semua. Jadi kalau misalnya tadi Rano Karno yang calon gubernur, bisa jadi ini hanya dugaan hipotesa, berimbang sama persis. Nah gitu. Dari sisi dari sisi kekuatan figur dari enam ini, dua itu sedang bertarung. Poin saya, tarung elektoralnya itu sebenarnya ada figur Ridwan Kamil versus Rano Karno sebenarnya. Kalau dari data ini ya, kalau kita lihat yang menariknya. Saya kira itu ya, terjawab. Dari sisi pengalaman juga sama-sama tetangga Jakarta, iya, Jawa betul. Barat dan Banten. Jadi Bung Masuri ketika kita rilis sebulan atau 2 bulan yang lalu itu, kita kan ini pertarungan para mantan. Iya. Karena semuanya imbang. Rano Karno adalah mantan gubernur tetangganya Jakarta, yaitu mantan gubernur Banten. Kemudian Ridwan Kamil mantan gubernur Jawa Barat, yaitu provinsi tetangga sebelahnya juga Jakarta. Begitu juga menyilang Pak Suswono itu mantan menteri, bedanya menteri era Pak SBY, sementara Mas Pram sekretaris kabinet atau pejabat setingkat menteri di era pemerintahan Pak Jokowi. Jadi silang saling sama-sama pertarungan para mantan yang memiliki jejaring yang kuat dan seterusnya. Nah, saya kira ini ya dari sisi keunggulan tadi ya, pengalaman, kemudian dan sebagainya. Begitu, Bung Masuri. Baik. Para pemirsa Poltreking TV, sekali lagi ini sebagai informasi bagi teman-teman yang ingin memberikan respon, mungkin pertanyaan terhadap survei sebagai bentuk pendalaman dari bedah data yang kita lakukan di survei Pilkada Jakarta. Dimohon untuk mengisi form yang tersedia di kolom deskripsi YouTube TV Poltreking Indonesia. Nah, mengenai soal potensi kemungkinan untuk mengubah pilihan atau swing voters, sejauh mana kira-kira punya signifikansi terhadap peta konstelasi nanti menuju 27? Iya, saya kira memang kita melakukan Poltreking Indonesia melakukan survei di berbagai macam provinsi. Jakarta memang paling dinamis ya. Saya ingin sedikit membuka rekam jejak elektoral pada Pilkada Jakarta 2017 itu dilaksanakan pada Februari 2017. Nah, tetapi pada saat itu opini sangat kuat sekali ya bahwa petahana Pak Ahok sulit dikalahkan, tidak bisa dikalahkan karena sangat kuat sekali dan seterusnya. Kemudian Poltreking Indonesia merilis, saya ingat betul pada bulan September 2006 pada saat itu. 2016 September, jadi tepatnya setengah tahun sebelum pilkada, bahwa incumbent
masih ada rekam di media, bahwa incumbent masih mungkin dikalahkan. Yang bisa mengalahkan pada saat itu, saya ingin menunjukkan dinamikanya cukup kencang, Anies Baswedan yang berpotensi, terutama berpasangan dengan Sandiaga Uno. Pada saat itu kan Sandiaga Uno kalau tidak salah mengatakan akan jadi calon gubernur. Tapi kalau mereka berpasangan, yang harus jadi wakilnya Sandiaga Uno pada saat itu kita analisa. Itu berpotensi dan hasilnya pada saat itu berimbang di dalam margin of error. Selisihnya 0 atau 1%. Meskipun dinamikanya terus berubah ya. Muncul nama Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, ingat betul pada saat itu elektabilitas Pak Ahok itu selalu kokoh. Kemudian mulai bergeser, muncul AHY tiba-tiba. Mas AHY yang unggul di bulan Oktober, bulan November, itu AHY semua unggul saya kira. Nah, saya fokus pada survei kita ya, tidak yang lain. Kemudian pada bulan Desember itu mulai kenaikan Anies Baswedan. Poin saya ingin katakan, Anies itu bukan angka elektabilitasnya rendah, kemudian prediksi kok jadi pemenang, bukan. Memang di 3 bulan sebelumnya masih rendah, masih di bawah. Kan dinamika cukup kencang, ada berbagai macam isu. Kemudian Desember mulai merangsek menjadi nomor 2 ya, berimbang akhirnya. Kita pernah rilis dengan Pak Ahok. Dan itulah kemudian di runner up pada bulan Februari, dan pada bulan Februari kemudian masuk putaran kedua. Nah, poin yang ingin saya sampaikan apa? Bahwa di Jakarta bisa jadi pilkadanya dinamis. Nah, dinamikanya itu kencang. Di 2017 ada isu yang sangat ramai, kita ingat. Pak Ahok pada saat itu dianggap oleh sebagian ada blunder politik lah, katakanlah. Nah, kemudian ada gerakan 212, isu yang sangat kencang sekali. Ada program yang meledak kencang sekali pada saat itu, yang saya ingat OKOC sama DP 0 rupiah, ada Alexis, ada reklamasi itu ramai. Sekarang tidak sekencang itu. Nah, kemudian dinamikanya cukup kencang. Pada saat ini saya melihat di Jakarta betul ada potensi dinamika dibandingkan daerah lain, tetapi dibandingkan 2017 yang lalu itu tidak ada dinamika yang sekencang 2017. Misalnya seperti faktor blunder. Kita tidak melihat ada blunder kan dalam beberapa kandidat ini. Yang kedua, apakah ada yang terjerat kasus hukum? Tiba-tiba kena kasus hukum atau kasus asusila yang viral dan sebagainya. Jadi juga tidak ada. Karena itu kalau kita melihat apakah dia akan sefluktuatif, sedinamis 2017, menurut saya agak sulit. Karena isu-isunya tidak terlalu sekencang 2017. Ditambah yang sekarang ini kita lihat evaluasi debat tadi relatif sama-sama kuat, paslon nomor 1 dan 3, meskipun lebih unggul nomor 1 ya dari persepsi pemilih. Kemudian dari sisi kampanye sama kuatnya, terutama personality elektoral dari figur Pak Ridwan Kamil dan Pak Rano Karno. Dari sisi program juga sepertinya tidak ada yang sangat-sangat meledak gitu. Nah, jadi trennya, kesimpulan survei kita tadi adalah relatif flat ya, di mana paslon nomor 1 trennya naik tipis, paslon nomor 2 stagnan, paslon nomor 3 juga naik, juga tipis, tidak sampai 5%. Itu secara konklusi dari temuan survei kita. Apakah mungkin berubah kalau kita buka dari data, kita pertanyaan tanpa menggabungkan semacam elektabilitas Bung Mas Duri, yang mengatakan tidak akan mengubah pilihan itu sekitar 59,9% di slide nomor 18 itu. Mungkin bisa dibantu slide nomor 18. Kemudian yang masih mungkin berubah 30%. Nah, 30% ini yang masih mungkin berubah. Nah, harus dicari, dideteksi oleh masing-masing calon. Nah, bagaimana sebaran 30% yang masih mungkin berubah ini? Kemana saja? Nah, itu bisa dilihat di slide nomor di halaman 68. Kemantapan pilihan dari pemilih Ridwan Kamil yang swingnya 30% dari pemilih semua segmentasi pemilihnya. Pemilih Darmakun dari semua pemilihnya yang masih swing 41,3%. Dari pemilih dari Pram Rano 36,4% itu yang masih swing 28,3%. Simpulannya apa? Pemilih yang masih mungkin berubah itu sebenarnya belum aman di semuanya. Dia terdistribusi proporsional merata ke semuanya. Tetapi juga yang strong voters juga terdistribusi merata ke semuanya. Jadi sebenarnya tidak ada misalnya tiba-tiba swing voters numpuk mengantong di salah satu kandidat, itu tidak. Begitu juga sebaliknya yang sangat kokoh juga tidak. Ini relatif dia terbagi secara proporsional. Tidak ada faktor yang sangat beda gitu. Kira-kira begitu, Bung Mas Duri. Oke, baik Pak Ada lagi? Hanta. Ya.
Rekan-rekan media, teman-teman, terima kasih sudah menyimak ya rangkaian dari survei yang dilakukan oleh Pertanyaan Poltreking udah habis. Indonesia di Jakarta. Ya, soal potensi ini, 1-2 putaran seperti apa kita kira-kira per data pengambilan ya yang dilakukan oleh Poltreking 10 sampai 16 Oktober ya. Iya, kalau tren kita melihat memang masih mungkin satu putaran masih terbuka, di mana perolehan paslon yang mendapatkan 50% plus 1 ada, yaitu tadi di angka 51,6. Tetapi itu di mepet dengan margin error. Jadi potensi 2 putaran juga terbuka. Jadi kalau poinnya per hari ini simpulannya potensi 1 putaran lebih besar daripada 2 putaran. Tapi bukan artinya 2 putaran tidak terbuka. Jadi kedua-duanya masih berpeluang. Mungkin 60-40% lah. Nah, kita lihat untuk menyimpulkan 1-2% itu lebih baik, lebih konklusif untuk memprediksi 1 sampai 2 1 atau 2 putaran itu nanti pada bulan November, bulan depan menjelang hari tenang, pergeserannya tidak terlalu besar, kemudian masih ada 2 kali debat. Nah, itu masih mungkin kita untuk mendeteksi pergerakan dari survei. Nah, survei itu juga perlu diperhatikan dinamikanya apakah kencang secara umum ya, tidak hanya di Jakarta, ada 3 faktor. Saya kira yang juga naik turun selain tadi melihat faktor swing voters. Iya. Yang kedua adalah lihat nanti tingkat partisipasi. Kalau tingkat partisipasi di sebuah daerah hanya di bawah 50%, itu akan sulit memprediksinya. Karena survei ini kan mengasumsikan yang datang ke TPS. Pada hari H mereka belum tentu datang ke TPS. Karena itu tingkat partisipasi menjadi variabel penting untuk kita pantau di Jakarta. Semakin tinggi tingkat partisipasinya, maka semakin tinggi tingkat akurasi dari berbagai macam survei dan sebagainya. Beda dengan quick count. Quick count itu kan sudah bukan opini orang datang atau ya tidak dihitung lagi yang datang tidak datang ke TPS-nya, tapi betul-betul memang suara di lapangan. Hitung suara, penghitungan suara. Jadi sisi itu. Yang kedua adalah apakah ada blunder politik, ada tsunami politik, ada gempa politik di sebulan terakhir ini, itu juga faktor yang akan merubah drastis pertumbuhan elektoral yang tiba-tiba patah elektabilitasnya atau naik, itu harus diperhatikan. Misal ada kandidat tiba-tiba blunder, ngomong, menyerang, isu saran, sebagainya, itu berpotensi. Atau sangat buruk kinerja performanya di debat, nggak bisa ngomong apa-apa misalnya, kemudian itu viral dan sebagainya, itu pun belum tentu sebenarnya. Atau ada kasus hukum resmi gitu, kemudian ada kasus asusila, itu bisa melentingkan salah satu naik atau salah satu patah elektabilitasnya, itu sangat mungkin terjadi, tidak hanya dalam 1 bulan, dalam 1 minggu pun bisa. Tapi sepanjang itu tidak tidak ada, maka perlu dicari jika ada pergerakan. Tapi berdasarkan survei kami, Poltreking, proses survei kita, Bung Mas Suduri, itu karena tidak ada juga, saya kira bisa dilihat ya tadi, tidak ada dinamika yang sangat ekstrim dalam terkait dengan tren. Kenaikan pada paslon nomor 1 dan 3 sama-sama tren naik tapi tidak terlalu signifikan. Pada paslon nomor 2 itu relatif stagnan. Jadi itu kira-kira yang bisa kita baca, tetapi saya kerap mengingatkan data ini pertama sama pentingnya, sebelum ini nggak ada lagi pertanyaan ya, sama pentingnya kepada tim kita semua untuk terus menyajikan data dengan sebaik-baiknya. Ini sangat penting, tidak hanya buat para kandidat dan para kontestan dan tim pemenangan, ini juga penting buat KPUD, mereka yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara untuk menjaga integritas dan independensi, melihat tingkat partisipasi untuk dijaga dan seterusnya. Kemudian paling penting juga ini menjadi sumbangsi masukan buat semua pemilih untuk membaca tren perilaku pemilih dan lain sebagainya. Jadi harus kita kawal bersama supaya publik juga mendapatkan data yang sebaik-baiknya, data yang bisa mengcapture yang sesungguhnya. Seperti saya katakan di awal tadi, kita memastikan bahwa survei betul-betul dilakukan. Yang kedua, metodologinya clear, bisa dipertanggungjawabkan karena sudah ribuan kali mungkin semua lembaga survei melakukannya. Teknis pelaksanaannya saya ingatkan betul untuk kita perhatikan bagaimana double check, memastikan betul-betul surveyor kita melakukan datang ke responden yang betul-betul sesuai metodologi dan dia betul-betul mewawancara
hingga kita telepon ulang, kita spot check responden yang kita datangi, supaya apa tujuannya? Menghindari error teknis. Satu, error metodologis, yang kedua, error teknis. Sepanjang itu dilakukan, dijaga, insya Allah, saya punya keyakinan data-data yang disajikan oleh berbagai lembaga survei itu bisa memberikan sumbangsi peta kompas yang benar, yang semoga tidak menyesatkan, sehingga dia bisa memberikan data yang benar dari sisi teknis pelaksanaan maupun dari sisi metodologi. Jadi sama pentingnya, jangan sampai keliru dalam pelaksanaan, dan jauh lebih penting itu juga integritas kita menyampaikan data apa adanya. Apapun hasilnya, sampaikan. Setelah kita periksa, survei benar, metodologinya berulang-ulang, kemudian teknisnya sudah masuk, kemudian juga hasilnya tidak diubah 0,001% pun, maka bismillah, sampaikan data itu apa adanya kepada publik, dan insya Allah itu akan memberikan gambaran potret bagi masyarakat. Dan lagi-lagi nanti November kita akan lihat peta selanjutnya, bagaimana dinamikanya dan seterusnya. Begitu. Jadi semoga yang paling penting pemilih Jakarta itu mendapatkan pemimpin selera dan yang terbaik bagi versi pemilih. Apakah paslon nomor 1, Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono? Apakah paslon nomor 2, Pak Dharma dan Pak Kun? Apakah paslon nomor 3, Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno? Mereka adalah calon-calon terbaik dan kita serahkan kepada Jakarta, pemilih Jakarta. Mudah-mudahan pilkada berlangsung dengan damai, jurdil, dan terpenting nanti setelah di November 2024 nanti tingkat partisipasi juga mudah-mudahan baik. Saya kira itu kita akan rilis juga dengan temuan-temuan survei yang lainnya di daerah-daerah lainnya, provinsi-provinsi lainnya, mungkin dalam beberapa hari ke depan setelah Jakarta. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media, para wartawan, semua teman-teman, rekan-rekan yang menyaksikan rilis survei Poltreking Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kontribusi untuk memberikan data opini publik per hari ini kepada khalayak. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hanta atas analisis bedah data, kemudian respon terhadap beberapa pertanyaan pendalaman terkait dengan temuan survei Poltreking Indonesia di Jakarta. Para pemirsa Poltreking TV, rekan-rekan media dan jurnalis yang dari tadi setia bersama dengan kami di YouTube TV Poltreking Indonesia, temuan survei Pilkada Jakarta yang dilakukan oleh Poltreking pada 10 sampai 16 Oktober 2024 dengan 2.000 responden. Pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono 51,6, lalu pasangan nomor urut 2 Dharma Kun 3,9, dan pasangan nomor urut 3 Pramono Rano 36,4%. Para pemirsa Poltreking TV, temuan survei yang dilakukan oleh Poltreking di Jakarta memberikan gambaran peta elektoral terbaru yang terjadi di Jakarta, dan dinamika ke depan seperti apa kita ikuti bersama. Apa saja dinamika politik yang akan terjadi menjelang 27 November mendatang, dan insya Allah Poltreking juga akan melakukan survei di Jakarta dan di daerah-daerah lain sebagai sumbangsi dan kontribusi Poltreking Indonesia untuk menyemarakkan perhelatan pesta demokrasi yang dilakukan secara serentak pada 27 November mendatang. Demikian, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa pada rilis temuan daerah-daerah lain bersama dengan Poltreking Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.